Kita ini seluruhnya sudah di tengah-tengah pusaran akhir zaman. Bapak lihat sekarang salju yang sudah membungkus Arab. Bagaimana Nabi mengatakan antara kiamat dengan kamu sudah sangat dekat kalau negeri Arab sudah kaya raya dan sedang berlomba-lomba membangun gedung-gedung mewah dan tinggi-tinggi. Peperangan yang mungkin sulit untuk dihindarkan. Negara-negara di seluruh dunia bersiap-siap menuju perang sekarang ini, Pak. Nauzubillah. Makanya Pak Prabowo konsen dan fokus memperkuat alutsista kita karena beliau sudah mendapatkan gambaran dan bayangan ke depan. Tapi kata Rasulullah, di akhir zaman kalian akan dipenuhi dengan perang. Itu jadi masalah. Awak tidak ingin doh, tapi Nabi lah menyebutkan apa yang saya sampaikan 2-3 tahun yang lalu terjadinya sekarang. Coba lihat. Segala pujian dan syukur hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang dimintakan tema persatuan umat di akhir zaman. Untuk apa umat ini bersatu? Kenapa kita harus bersatu? Ibarat Allah yang kami muliakan, persatuan seperti apa yang dimaksud? Maka kalau kita bicara ini, tentu saja yang kita maksud adalah persatuan yang mengantarkan kita kepada kemenangan di dunia, kesuksesan, kejayaan, keagungan, kehormatan, kekuatan dan kemajuan di dunia, dan kemenangan di akhirat. Kalau kemenangan di akhirat kita sudah paham, qad aflahal mu'minun, orang-orang yang menang dan paling beruntung itu hanyalah orang-orang beriman. Kenapa? Di akhirat, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Di akhirat mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga Firdaus dan di dalamnya mereka kekal selama-lamanya. Kemenangan ini di akhirat. Tapi di dunia ternyata Allah juga menyebutkan kemenangan. Ketika Allah berfirman di penutupan surat Ali Imran ayat yang ke-200, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang kalian sudah punya iman, bersabarlah kalian dan saling memunculkan, menyemangati orang lain juga untuk bersabar. Warabitu, rapatkan barisan kalian, bersiap siagalah untuk menghadapi segala kemungkinan. Wattaqullah, tetaplah menjaga ketakwaan kalian kepada Allah. Baik yang wajib-wajib yang harus dikerjakan atau yang wajib-wajib yang wajib ditinggalkan. Bertakwalah kalian kepada Allah. Ujungnya la'allakum tuflihun. Semoga kamu menjadi orang-orang yang berjaya, menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang terhormat, menjadi orang-orang yang kuat dan mulia, menjadi orang-orang yang maju dan terkemuka di dunia. Ini yang kita maksud ketika kita berbicara persatuan. Targetnya persatuan yang akan mengantarkan kita kepada kejayaan, kekuatan, kekuasaan, kehormatan, kemuliaan, kemajuan di dunia wal akhirah. Kalau begitu konsepnya apa? Jadi saya tidak akan berpanjang-panjang kaum muslimin, tidak akan pakai mukadimah yang enggak karu-karuan. Saya langsung dari ayat kepada ayat. Konsep menuju persatuan yang mengantarkan kita kepada kemenangan. Dan persatuan ini akan saya bicarakan. Bukan persatuan-persatuan semu, bukan persatuan bersatu kata orang, bersatu. Persatuannya di atas apa? Di atas nasionalisme, di atas persatuan untuk partai, di atas persatuan untuk organisasi. Semu itu semua. Persatuan yang dimaksud adalah persatuan yang mengantarkan kita kepada kekuatan dunia, kejayaan dunia sampai kejayaan akhirat. Persatuan ini yang kita maksud, dan itu hanya ada dalam konsep Islam. Mari kita fokus, mari kita serius. 1 jam subuh hari ini tapi padat hendaknya. 1 jam subuh hari ini tapi mengeluarkan, memunculkan dan menimbulkan aspirasi baru yang ternyata sumbernya adalah wahyu. Boleh nanti kalau ada yang mau diskusi di ujung pengajian kita buka diskusi kalau dia dianggap perlu. Dan saya lebih senang kalau kajian-kajian kita ditutup dengan diskusi ilmiah. Baik, alhamdulillah sudah ada whiteboard.
di depan kita. Semoga ibu-ibu di belakang mampu melihat tulisan saya. Udah kelihatan Bu tulisan saya? Belum, sekarang belum nulis. Jadi konsep persatuan dalam Islam, targetnya apa tadi Bapak Ibu? Jangan lupa ini, targetnya apa? Konsep persatuan dalam Islam mengantarkan kita kepada kekuatan. Kalau orang bersatu kan kuat. Mengantarkan kita kepada kehormatan. Orang segan pada kita, tidak mudah orang untuk menginjak-injak kita. Coba lihat Pak, kenapa di Laut Natuna Utara sekarang pemerintah RI telah melahirkan, memunculkan peta atau atlas baru, di mana Laut Cina Selatan di bagian Natuna mereka tidak akui itu sebagai laut, namanya Laut Cina Selatan, tapi dibuat oleh pemerintah RI dengan sebutan Laut Natuna Utara, supaya mengesankan ini milik Indonesia, sementara Cina mengklaim itu milik mereka. Mereka begitu serampangan, begitu sembrono, mentang-mentang mereka kuat, mentang-mentang militernya banyak, mentang-mentang senjatanya sudah hampir mendekati dan mengimbangi Amerika, lalu ingin mencaplok mana-mana tanah dan mana-mana lahan laut milik orang. Sekarang kebakaran jenggot Vietnam, Jepang, Filipina, ya, Thailand, Malaysia, termasuk Indonesia, karena lahan-lahan maritim mereka, lahan laut mereka diklaim oleh Cina sebagai milik mereka. Maka mereka berbangga-bangga dengan penyutan LCS. Kenapa mereka begitu berani pada kita? Karena kita dianggap lemah oleh mereka, dan kenyataannya memang demikian. Orang Indonesia lemah tidak? Militer Indonesia lemah apa tidak? Menurut mereka kita lemah, kenyataannya demikian. Dulu 2017 saat Panglima Gatot Nurmantio masih berpangkat sebagai Panglima, masih aktif, beliau mengatakan kita tidak akan punya kemampuan untuk melawan Cina. Daya tahan kita bertempur dengan mereka paling hanya 3 hari, karena sudah bisa diukur, sudahlah jumlah kita kalah 2 juta orang. Cina itu jumlah militernya yang aktif 2.400.000-an orang. Kita militer aktif kita hanya 470-an orang, 475.000 orang. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini 2 juta lagi orang Cina lebih banyak. Militer, persenjataan, alutsista kita dengan kita banyak usang, dan suku cadangnya pun nggak mau dijual orang kepada kita. Kemudian pesawat kita hanya punya 37 pesawat kalau saya tidak salah ingat ya. Sementara Cina punya ribuan pesawat tempur. Ya wajar saja kalau mereka menganggap kita lemah. Tapi maaf, mereka lupa, maksudnya RRT itu yang di bawah pimpinan Xi Jinping, mereka lupa bahwa rakyat Indonesia ini adalah rakyat yang memiliki darah petempur. Ini yang perlu diingat. Sejarah membuktikan Indonesia tidak pernah tunduk dan takluk kepada siapapun, kepada negara manapun. Sepanjang sejarah, Indonesia adalah negeri perlawanan. Betul tidak? Ini yang kita miliki. Nah, kalau seandainya persatuan bisa diwujudkan, rakyat semesta bisa bergandengan dengan TNI kita, dengan Polri kita, dengan pemerintah, siapa yang sanggup mempermainkan Indonesia? Tidak ada. Tidak ada yang sanggup macam-macam dengan Indonesia. Indonesia cukup banyak, pemudanya saja yang aktif di Indonesia ini lebih 100 jutaan orang. Kalau mereka hanya punya pasukan 2.400.000 orang, maka insya Allah Ta'ala 100 juta pemuda Indonesia ini bisa digerakkan. Kalau seandainya persatuan ini bisa kita wujudkan. Persatuan konsep Islam loh ya. Persatuan konsep Islam yang akan kita uraikan pada subuh hari ini. Dan ujung daripada persatuan itu adalah la wa ulaika humul muflihun. Ini ayat. Coba perhatikan papan tulis kita. Ali Imran surat 3 Ali Imran. Fokuskan pada ayat ini. Wal takum minkum ummah. Ummah ini artinya suatu bangsa yang terpimpin. Ummah ini adalah suatu bangsa yang terpimpin. Hendaklah kamu membentuk satu bangsa yang terpimpin. Indonesia ini sudah sebuah bangsa apa tidak Pak? Bu, Indonesia ini sudah sebuah bangsa yang terpimpin apa tidak? Ummah ini artinya ada pemimpinnya, ada yang dipimpin, dan ada sistem kepemimpinan. Ini arti ummah.
Coba buka kitab tafsir Ibnu Katsir, buka kitab tafsir Al-Qurtubi, Al-Tabari, Al-Alusi, buka kitab tafsir apa saja, ditemukan mana ummah adalah suatu bentuk kepemimpinan di mana ada imamnya. Maka lihat ini ummah. Ummah ini mustaqqah daripada amma, imam. Amma ya ummu imaman, imamatan, makmuman. Ini dari sini semua. Ummah. Jadi ummah adalah suatu sistem kenegaraan, pemerintahan yang ada pemimpinnya, ada rakyatnya, ada sistem pemerintahnya. Wa takum minkum ummah. Kalian harus membentuk satu bangsa di mana ada pemimpin yang ditaati, ada rakyat yang taat kepada pemimpinnya, dan ada sistem pemerintahan. Oke? Wa takum minkum ummah. Ngapain? 3 kerjaan mereka, dan 3 ini terhimpun di dalamnya 3 komponen kekuatan bangsa, dan mereka harus bersatu. Yang pertama, yad'una ilal khair. Ini yang pertama. Jadi ini membentuk sebuah bangsa yang terpimpin dengan sistem yang benar. Kerjaan yang pertama yaitu 1, mereka mendakwahkan dan mengajak kepada yang baik-baik. Ini yang pertama. Yad'una ilal khair. Yang kedua, ini komponen yang kedua, wa ya'muruna bil ma'ruf. Apa artinya Bapak Ibu? Dan mereka yad'una ilal khair, mengajak kepada yang baik-baik. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mereka memerintah bil ma'ruf. Dengan yang ma'ruf. Ma'ruf ini artinya dari arafah, ya'rifu, ya, ma'rufan. Ma'ruf adalah sesuatu yang baik menurut standar. Standar kebaikan itu adalah standarnya Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hendaklah ada satu komponen yang lain yang adalah memerintah mereka dengan segala standar kebaikan menurut Al-Quran dan Sunnah. Di kita Indonesia menjalankan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, GBHN dan Pusara Haluan Negara dan sebagainya. Apapun yang dibuat di dalam Pancasila, di dalam Undang-Undang Dasar 1945, GBHN dan seterusnya, undang-undang yang dimunculkan, seluruhnya wajib mengikuti rambu-rambu tidak melanggar Al-Quran dan As-Sunnah. Buat kebijakan apa saja, tetapkan peraturan apa saja, tetapi jangan sampai menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Maka ini berarti komponen yang kedua adalah pemerintah. Karena pemerintahlah yang mampu menjadi pengawal bagi sebuah bangsa. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, ini siapa? Yang ini yang pertama, mereka adalah para alim ulama, MUI, Majelis Ulama Indonesia, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah, NU, Jamaah Tabligh dan lain-lainnya, ormas-ormas Islam, ya. Dan ini ponpes, pondok-pondok pesantren, ada kiai-kiai di dalamnya, ponpes, ya. Ini mereka bergerak sebagai yad'una ilal khair. Para ulama yang terhimpun di Majelis Ulama Indonesia atau yang tidak terhimpun di dalamnya, Dewan Dakwah Islam Indonesia, ormas Islam sekelas Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, sekelas Jamaatul Tabligh, Al-Irsyad, Wahdah Islamiyah dan lain-lain. Banyak nih di Indonesia Pak, dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, pondok-pondok pesantren. Ini yad'una ilal khair. Tokoh-tokoh umat yang arif bijaksana, yang kuat agamanya, jadi tokoh-tokoh umat. Ini dia terhimpun dalam yad'una ilal khair. Tokoh-tokoh umat yang arif bijaksana. Tokoh-tokoh umat yang arif bijaksana, taat-taat dan soleh, mereka ini dan seterusnya. Nah inilah komponen yang pertama dalam sebuah umat, yaitu ada pihak yang yad'una ilal khair. Mereka senantiasa mengajak, membawa, menyeru kepada kebaikan-kebaikan. Yang kedua, siapa ini? Ini adalah pemerintah langsung, mulai dari presidennya sampai kepada kabinet-kabinetnya. Ini adalah presiden dan kabinet-kabinetnya serta jajarannya sampai ke daerah-daerah, dan jajaran pemerintahan sampai ke daerah-daerah, ya.
Baik bapak-bapak, ibu-ibu, ini dia. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Tapi ingat, pemerintah ini jangan sampai ada undang-undang yang mereka buat, jangan sampai ada keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan yang mereka buat yang itu berisikan penentangan, perlawanan, dan bahkan menginjak-injak nilai-nilai agung dari Allah, yaitu dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ya'muruna bil ma'ruf. Ini harus ada. Pak, Ibu, kalau kerjaan ulama ini, ulama, aktivis-aktivis dakwah, dai-dai, ustaz, para kiai, para habib, ya, yang pondok-pondok pesantren, tokoh-tokoh umat yang bijaksana, ahli bijaksana dan sebagainya dan seterusnya ini bekerja maksimal, insya Allah kerjaan pemerintah ringan, karena rakyat udah baik-baik. Betul tidak Pak? Rakyat udah baik-baik, rakyat udah jinak-jinak, rakyat sudah mengerti adab, mengerti rambu, mengerti halal haram, tahu mana-mana yang tidak boleh. Karena yang paling tahu mana yang tidak boleh tidak ada itu adalah ulama. Yang paling tahu mana yang benar, mana yang tidak benar itu adalah para alim ulama, warasatul anbiya. Oke, kerjaan pemerintah sudah bagus sekali. Kenapa? Rakyatnya sudah diolah oleh ini. Maka dalam hal ini coba perhatikan baik-baik, mereka adalah ujung tombak umat ini. Ujung tombak sebuah bangsa adalah ulama, warasatul anbiya. Pemerintah jangan mau diadu domba sehingga benci dengan ulama. Ulama itu didatangi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemerintah yang baik yang mendatangi ulama, meminta nasihat ulama. Pemerintah yang baik, pemerintah yang menghormati, memuliakan ulama dan mendengarkan arahan-arahan ulama, meminta fatwa ulama, menyimak fatwa ulama. Dengan fatwa ulama mereka membuat tindakan-tindakan tegas. Nah, ini yang diarahkan. Jangan mau diadu domba. Ada komponen-komponen jahat dalam bangsa ini, oknum-oknum yang memang busuk. Mereka mengadu domba, dianggap ini sebagai musuh. Akhirnya mereka dipersulit, mereka dibuat susah. Akhirnya hati mereka berseberangan. Ini benci dengan ini, curiga. Yang ini juga tidak senang dengan ini. Berbahaya. Sebagaimana di dalam ini juga ada oknum-oknum rusak, Pak. Kata Rasulullah, seburuk-buruk ulama adalah yang datang ke pintu pemerintah, menjilat, nyari duit, minta bantuan dengan menggadaikan prinsip. Ini seburuk-buruk ulama. Al-lususu min ummati, maling-maling dari umatku adalah para ulama yang datang menjilat ke pintu pemerintah. Sebaik-baik ulama, sebaik-baik pemerintah adalah yang mendatangi pintu-pintu ulama untuk mendengarkan nasihatnya, minta petunjuk dan meminta pedoman serta fatwa darinya. Baik. Yang ketiga, wa yanhauna 'anil munkar. Wa yanhauna, ini komponen ketiga yang wajib ada di dalam sebuah bangsa. Dan ini juga wajib kuat. Wa yanhauna 'anil munkar. Nah, Bapak Ibu, siapa mereka-mereka ini? Orang-orang yang menjadi penghalang dari kemungkaran. Mungkar itu adalah segala sesuatu perbuatan yang menentang Allah dan Rasulnya. Ini mungkar. Itu tafsir oleh para ulama, ahli-ahli tafsir. Mungkar adalah segala sesuatu perbuatan yang menentang Allah dan Rasulnya. Termasuk dalam hal ini perkara yang disebut dengan LGBT, itu termasuk perkara mungkar. Perjudian di mana-mana termasuk perkara mungkar. Perzinahan walaupun tidak sama jenis termasuk perkara mungkar. Koruptor, perlakuan-perlakuan, sifat-sifat korup, orang-orang yang ahli korupsi, mungkar. Orang-orang yang ingin merubah asas negara menjadi trisila atau ekasila atau apalah namanya, dirubah dari yang sudah ada, itu mungkar. Harus ada pihak yang bergerak, yanhauna 'anil munkar. Siapa ini? Kalau untuk bacaan kita di Indonesia, ini adalah komponen ketiga. Mereka adalah TNI, mereka adalah Polri, mereka adalah laskar bentukan umat.
yang bersinergi dengan yang di atas. Laskar-laskar umat, baik dimiliki oleh partai, baik dimiliki oleh organisasi dakwah, baik dimiliki oleh pondok pesantren dan sebagainya. TNI, Polri, laskar-laskar dari keumatan. Mereka ini adalah yanhauna 'anil munkar. Tiga komponen ini kaum muslimin, mulai dari yang ini, bila mereka bisa bersatu, Masya Allah, jadi tiga tungku sajarangan. Ya, seperti tripod ini. Coba lihat tripod, ada berapa kakinya? Kalau kakinya cuma 2, bisa berdiri tidak? Tidak akan. Kalau kakinya 3 macam ini sekarang, lihat tripod-tripod yang ada ini, bisa menopang sesuatu di atasnya. Harganya mahal ini, harga yang di atasnya lebih mahal daripada tripod. Tetapi kaum muslimin, persatuan yang diminta itu adalah persatuan tiga komponen ini. Ulama yang terhimpun di MUI dan yang bukan di MUI, Dewan Dakwah Islam Indonesia, ormas-ormas Islam sekelas NU, Muhammadiyah dan seterusnya, ponpes-ponpes, tokoh-tokoh umat yang ahli bijaksana dan seterusnya, mereka kompak, rapat dan bersatu dengan pemerintah. Presiden tidak curiga dengan ulama, presiden mau mendengarkan fatwa ulama, begitu juga menteri-menterinya, gubernur-gubernurnya di daerah-daerah, sampai kepada bupati-bupati, wali kota, lurah-lurah, camat-camat, seluruhnya rapat dengan tokoh-tokoh umat, rapat dengan para alim ulama yang lurus. Maka setelah itu ada TNI dan Polri. Masya Allah Pak, kalau ini kompak, rakyat semesta menjadi sebuah kekuatan yang akan ditakuti dunia. Maka kita tidak akan gempar, kita tidak akan gentar seujung kuku pun dengan Republik Rakyat Tiongkok, kalaupun mereka mengerahkan militernya ke sini. Ini enggak, 2017 secara resmi Xi Jinping pernah mengirimkan ancamannya kepada Indonesia. Ancaman yang tidak main-main dari seorang presiden, dan itu ditayangkan di televisi mereka, ditayangkan di koran-koran kita. Apa dikatakan oleh beliau? Kalau kejadian 98 terulang lagi di Indonesia, kami tidak akan segan-segan memasukkan militer kami untuk mengamankan aset-aset kami dan rakyat bangsa kami, katanya. Begitu bahasanya Pak. Maknanya itu apa? Kalau militernya sudah masuk Indonesia, dia sudah membaca sejauh mana kekuatan militer kita, tentara nasional Indonesia kita, seberapa banyak senjata yang ada di tangan TNI kita, itu pun sudah senjata usang. Seberapa banyak personel-personel kita. Tapi kalau seandainya tiga ini bersatu, yang tiga ini mampu didekatkan, dilengketkan, dan antara satu dengan yang lainnya benar-benar kompak, insya Allah, sekali lagi 100 juta pemuda kita bisa digerakkan. Yang menggerakkan pemuda itu siapa Pak? Yang sanggup? Ulama apa bukan? Tokoh-tokoh umat yang arif bijaksana apa bukan? Hanya mereka yang mampu menggerakkan anak-anak muda ini. Jangankan yang muda, bapak-bapak kami yang udah ubanan, kalau ulama yang menggerakkan, nyawa wagiah Pak. Ya Pak, nyawa pun kita persembahkan kalau memang sudah ulama yang fatwakan. Betul begitu Pak? Ulama mengatakan bela negara, bela bangsa, bela Pancasila. Siapa yang mampu menghadang kalau ulama sudah memfatwakan? Ini yang ditunggu-tunggu oleh umat. Jadi dengan ini saya yakin di antara kita ini ada orang-orang yang di posisi tengah nih. Ada yang PNS, ada yang punya posisi tertentu di dewan mungkin ya, ada juga yang mungkin sebagai ya orang-orang yang kerja di kantor-kantor pemerintahan sebagainya. Sampaikan, inilah persatuan yang diinginkan itu. Bersatunya komponen yad'una ilal khair dengan komponen wa ya'muruna bil ma'ruf dan komponen wa yanhauna 'anil munkar. Apa yang terjadi? Lihat di ujung ayat. Lihat di ujung ayat. Apa lanjutan ayatnya? Enggak ada buka Quran nih. Wa ulaika humul. Inilah dia kajian kita tadi. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang pasti akan mendapatkan kemenangan. Menang kita. Kalau harus perang, kita pasti menang. Enggak pun perang, kita akan menjadi negara yang kuat, negara yang terhormat, negara yang maju dan jaya. Nah ini dia. Wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang yang pasti menang. Kalau tiga komponen ini sudah rapat dan bersatu, tidak mau diadu domba, kita akan menjadi negara yang sangat kuat Pak. Indonesia bukan hanya saja menjadi macan Asia, bisa jadi Indonesia menggantikan posisi Amerika di masa yang akan datang. Siapa yang mengatakan ini tidak bisa?
Indonesia orangnya pintar-pintar, insya Allah cerdas. Hanya saja kelemahan kita selalu bisa diadu domba. Ulama dijadikan sebagai musuh bersama oleh beberapa setan-setan dalam oknum-oknum setan dalam pemerintahan. Dan juga TNI Polri berhasil disusupi oleh penjahat-penjahat yang memiliki hati busuk, orang-orang zalim, oknum-oknum yang mengembos bahwa ulama itu berbahaya, ulama itu adalah teroris, pesantren tempat mengasah dan mengasuh, mendidik, membina calon-calon teroris. Al-Quran itu adalah ancaman, agama itu adalah penyakit dan virus, macam-macam. Itu bahasa komunis apa tidak, Pak ya? Bu, ini bahasa komunis tidak itu? Di mana menjadikan umat benci dan takut dengan pengajian, alergi dengan ulama, curiga dengan ulama. Inna lillahi wa inna ilaihi. Lalu ulama heboh, umat heboh, tokoh-tokoh umat heboh. Pihak yang ini nih mengadakan acara demonstrasi damai di mana-mana se-Indonesia. Lalu sekarang lahirlah kami. Ya, lahirlah kami diperakarsai oleh para tokoh-tokoh nasional, gerakan moral menentang adanya upaya untuk merawat Pancasila. Ditimbulkan lagi isu. Apa isunya? Ada makar, ya, ada gerakan makar. Oi buyuang, kapunduang babui deang. Yang gerakan makar itu adalah merubah Pancasila. Itu gerakan makar. Setuju, Pak? Itu yang gerakan makar. Merubah Pancasila, mengobrak-abrik, mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945, itu gerakan makar. Lah kita ingin mempertahankan Pancasila. Menurut kita Pancasila sudah final. Benar demikian? Benar demikian? Sudah selesai. Yang makar itu siapa? Kita robah sekarang. Redaksi bahasa yang mereka sebarkan kita robah. Yang makar itu kalian. Kalian ingin merubah Pancasila. Kalian yang makar. Kami adalah orang-orang muslihun, kalian adalah mufsidun. Kami adalah orang-orang yang akan melakukan perbaikan, kalian melakukan kerusakan muka bumi ini. Maka hamba-hamba Allah kami muliakan, saya berharap yang tiga ini tadi, tolong Bapak Ibu semuanya berpikir keras bagaimana tiga tadi ini bisa dijembatani. Mungkin Bapak punya pengaruh, mungkin Ibu punya link dan jalur jalan. Bayangkan pada mereka, tiga komponen ini wajib berapat, wajib berbaik sangka, banyak duduk bersama, bergerak bersama. Insya Allah Ta'ala tidak ada satu pun kekuatan negara dunia ini. Sekarang Amerika Pak, aneh-aneh aja sih Amerika nih. Bapak tahu apa yang dikerjakan Amerika sekarang? Tahu enggak Pak? Kalau enggak kecil aja capek enggak? Enggak tahu Ustaz ya, biar apa capek ke jiwa. Si Amerika kok. Ya. Mereka marah dan mengancam Indonesia karena Indonesia akan membeli beberapa alutsista dari Rusia. Tak boleh, diancam, diplototin, ya, diberikan beberapa macam warning. Apa pula haknya? Sehingga ingin menghalang-halangi kita memperkuat sistem militer kita. Dari negara mana kita beli, ya terserah kita lah, betul tidak? Prabowo menganggarkan dana beli alutsista dari negara Rusia. Marah Amerika, mengancam dan memberikan. Ini kenapa dia mengancam kita Pak? Karena dianggapnya kita masih, di mata mereka kita ini nggak ada sebelah mata pun. Pangsa pasar kita luas, sementara kita merapat ke Rusia umpamanya. Banginya apa lo hak pajak tu bagi kawak? Hah? Si Donald Bebek itu bagi-baginya mencak-mencak. Coba kalau saya berani beli ke Rusia, punya urusan dengan kami. Turki beli pesawat S-400 dari Rusia, pesawat supersonik tercanggih nomor 1 di dunia. Langsung Amerika Serikat membatalkan pesawat F-35 yang sudah kontrak untuk dibeli dari Amerika. Tidak jadi itu. Dan sekarang Amerika Serikat mengirim pasukan dan mengirim kapal yang luasnya kapal itu 235 meter Pak. Di dalamnya penuh perlengkapan militer ke laut Mediterania untuk menguatkan Yunani yang sekarang Yunani hampir perang lagi dengan Turki. Jadi Perancis, Amerika sudah mulai bersatu untuk ikut bergabung dengan Yunani perang melawan Turki. Kenapa? Turki sudah tidak mengindahkan permintaan Amerika. Amerika tak berani langsung menghadapi Turki. Dia perlu tenaga lain untuk dikeroyok Turki itu rame-rame. Dan itu akan dilakukannya pada Indonesia. Kenapa? Indonesia ini bukan negara kecil. Mereka tahu risiko apa berhadapan dengan Indonesia. Kalau sempat tiga komponen ini bersatu, tidak ada satupun negara dan bahkan PBB sekalipun meroyok Indonesia, lewat semuanya. Saya bukan kepedean Pak, tapi memang iya.
lewat semuanya. Kalau seandainya tiga komponen ini bersatu, maka demi Allah tidak ada satupun kekuatan di bumi ini yang bisa mengguncang Indonesia. Dan yang paling penting, Allah Rabbul Alamin ma'ana. Allah sang pencipta alam semesta akan bersama dengan kita. Bukankah Allah yang berfirman, ya Rasulullah bersabda, yadullah ma'al jamaah, Allah akan menolong kalau kalian mau kompak, kalau kalian mau berjamaah, bersatu. Berjamaah itu apa? 1, 2, 3 ini bersatu, itu namanya berjamaah. Masya Allah, indah tidak Pak? Bu, indah tidak kalau seandainya 1, 2, 3 ini rapat dan bersatu? Demi Allah saya katakan satu lagi, dengan cepat, mungkin tidak perlu menunggu 1 dekade, tidak perlu menunggu 10 tahun, dengan cepat Indonesia akan langsung menjadi negara terkuat di Asia Tenggara. 10 tahun lagi Indonesia mungkin akan menjadi negara terkuat di seluruh dunia. Lihat Turki sebentar saja di tangan Erdogan Pak, sebentar saja, hanya 10 tahun, dari negara nomor 111 terkebelakang, paling lemah, paling miskin, sekarang Turki menjadi negara nomor 16 urutan perekonomiannya. Di segi militer juga begitu, Turki sudah ada di urutan ke-16 terkuat militernya di dunia. Israel saja masih urutan 18, berarti Turki masih kuat daripada Israel. Sekarang hanya 10 tahun Erdogan memimpin. Erdogan memiliki 3 komponen ini, rapat dengan ulama, dengan tokoh-tokoh umat arif bijaksana, kemudian juga memegang pemerintahan dengan rambu-rambu yang tetap disesuaikan dengan kehendak pencipta langit dan bumi, walaupun bukan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan undang-undang negaranya, tetapi tetap saja apa yang menentang Al-Quran Sunnah satu persatu dipangkasnya. Apa-apa saja menentang Al-Quran Sunnah, ya, misi-misi dan syiar-syiarnya sekular sebelumnya satu persatu dipangkasnya setelah umat dicerdaskan oleh pihak pertama. Maka setelah itu militer pun yang coba mengkudeta kemarin, coba dilihat, dia sudah punya militer tandingan, dia sudah punya polisi asuhan dari sejak kecil, dia sudah punya komponen-komponen laskar, di mana upaya kudeta militer di Turki dengan cepat dibatalkan. Yang membatalkan siapa Pak? Kompak langsung, nomor 3, nomor 1. Ini yang membatalkan ketika ada oknum-oknum militer Turki yang masih sekuler mencoba mengkudeta Erdogan. Dengan cepat ini menggerakkan umat, dengan cepat ini juga bergerak, maka tidak ada yang mampu saat itu mencongkel Erdogan. Sekarang dari dalam sulit, dari dalam sulit untuk mencongkel Erdogan. Turki menjadi negara yang disegani, Turki menjadi negara yang terhormat, Turki menjadi negara yang kuat. Masya Allah, kaum muslimin yang kami muliakan, Turki badanga soronya di Eropa. Dulu mengemis sebelum Erdogan yang menjadi pemimpin, dulu Turki mengemis agar dia diterima menjadi anggota Uni Eropa. Betul tidak Pak? Sekarang Uni Eropa minder seluruhnya, mau Perancisnya, mau Inggrisnya, minder seluruhnya dengan Turki. Di segi apa saja, di segi militer, di segi teknologi, di segi ekonomi, di segi peradaban, minder seluruhnya. Inilah dia kalau suatu bangsa dipimpin oleh orang yang benar, dan bangsa itu ciri khas benarnya adalah menghormati para ulama, mencintai para ulama, mendengarkan para ulama, dan mengedepankan para tokoh-tokoh umat, menyimak dan bermusyawarah dengan tokoh-tokoh umat yang arif bijaksana. Kemudian juga mengolah tentaranya, ya, menguatkan militernya, dan mendisiplinkan personel-personel militernya. Lihat kejadiannya, macam Turki contoh yang paling ideal lah, insyaallah ta'ala. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, ini tausiah pagi kita di pagi hari ini. Apabila ini cukup berarti buat Bapak dan Ibu menyimaknya, maka inilah yang harus kita hidupkan, kita kembangkan. InsyaAllah gerakan komunis, gerakan syiah, gerakan-gerakan separatis, gerakan apa saja, dengan mudah kita akan bisa tumpas Pak. Gerakan-gerakan yang akan melemahkan Indonesia seluruhnya tidak akan pernah berhasil apabila 3 komponen ini kembali bisa duduk bersama, bergerak, berjalan bersama. Dan untuk lokomotifnya adalah ulama, lokomotifnya adalah ulama. Tolong sekali lagi jangan memusuhi ulama, karena Allah umumkan dalam hadis qudsi, memusuhi ulama berarti ngajak perang Allah.
Kalau ngajak perang Allah, Allah akan hancurkan negeri itu, Allah akan hancurkan negara itu, mulai dengan banyak bencana, musibah, sampai kepada krisis-krisis ini dan itu sebagainya akan terjadi itu. Bapak Ibu, jangan membenci para ulama. Ulama itu tidaklah ingin membuat makar pada negara. Habib Rizik Syihab digadang-gadang sebagai musuh negara. Di mana letak musuh negaranya? Dengarkan baik-baik ceramah beliau, sepak terjang beliau, peraturan yang dibuat dalam organisasi beliau yaitu FPI. Baik-baik, coba lihat baik-baik. Saya bukan bela-bela ini Pak. Orang yang memiliki disertasi doktoral terbaik tentang Pancasila itu Habib Rizik. Sehingga tidak salah kalau seandainya mantan-mantan panglima tinggi, mantan panglima TNI kita dan juga jenderal-jenderal kita di pusat sana mengatakan orang yang paling mengerti tentang Pancasila adalah Habib Rizik Syihab. Disertasi doktoralnya di masalah Pancasila dan beliaulah membela mati-matian Pancasila, Habib Rizik Syihab. Dan ulama-ulama di belakang beliau adalah para nasionalis sejati. Kami ini Pak, para dai dan ulama, insya Allah demi negara ini, demi bendera merah putih, demi keutuhan negara ini, NKRI, demi Pancasila, siap kita korbankan segala-galanya. Bagi kami, menjaga negara, menjaga NKRI, menjaga Pancasila adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ini negara NKRI, karena Pancasila adalah terinspirasi seluruhnya dari gerakan perjuangan para ulama yang melahirkan Pancasila. Ulama-ulama lah yang menginspirasi lainnya Pancasila, dan seluruhnya diambil dari Al-Quran, diambil dari hadis-hadis Nabi. Ruh yang ada dalam Islam ada di dalam Pancasila. Maka bagi kita, membela Pancasila, melindungi Pancasila adalah membela Islam itu sendiri. Benar apa tidak? Jadi tolong sekali lagi jangan mencurigai ulama. Salah besar itu. Orang-orang yang menimbulkan fikiran bahwa ulama itu ancaman untuk Pancasila, salah besar. Siapa yang paling di depan ketika Pancasila sekarang mau diokotak-atik, mau diobrak-abrik? Siapa yang paling di depan sekarang? Sekali lagi adalah ulama. Siapa yang dulu merdekakan Indonesia? Santri. Yang di depannya adalah para ulama. Siapa dulu yang paling terbukti ratusan tahun berjuang? Adalah ulama, santri. Inilah dia realitas sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Nah, hamba-hamba Allah yang kami cintai, ke depan kita ingin ketiga komponen ini tetap bersama-sama, beriring sejalan melangkah, agar la'allakum wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang pasti menang. Pasti menang. Menang kita di dunia, menang kita di akhirat. Jaya kita di dunia, jaya kita di akhirat, insyaallah. Utang Indonesia sekarang ini luar biasa ngeri. Tapi kalau kompak ini Pak, Allah akan datangkan barokah yang besar dari langit, barokah yang besar dari bumi. Sabantase utang Indonesia kok kami langsung di Allah. Kenapa? Allah akan datangkan satu titik yang kita tidak sadari, ternyata amesi saudara. Dia biasa agak-agak seperlapan langsung lunas utang Indonesia. Lalu kekayaan ada di Indonesia ini bisa menghidupi seluruh dunia. Anggaplah seluruh Indonesia untuk selalu Indonesia yang mencarikan cukup di Indonesia keselahnya. Bukan sombong Pak, itu memang yo. Memang iya kita ini negeri yang masya Allah. Betul tidak Pak? Negeri masya Allah. Tapi masalahnya parangai orang-orang yang mau diadu domba pun masya Allah pula. Sekarang kita sudah luruskan kembali. Ini loh persatuan yang kita maksud. Persatuan ini. Jadi inspirasi tertinggi persatuan ini adalah apapun yang mau dibuat-buat, kebijakan apapun mau diputuskan, dikerjakan bersama-sama, sepakatnya bersama-sama, dijalankan bersama-sama. Syaratnya jangan ada yang menentang daripada apa yang dibimbingkan oleh penguasa langit dan bumi. Jangan ada. Jangan ada yang membela kepentingan LGBT, jangan ada yang membela kepentingan perzinahan, kepentingan perjudian. Jangan ada yang memfasilitasi maksiat dan dosa. Jangan ada. Kalau ada maling, apakah anak bangsa atau dari luar negeri, perlakukan sama. Koruptor, perlakukan sama, dan sama-sama kita kompak nyari Pak, insyaallah taala mudah ketemu itu. Kamarnya, kalari kamarnya, watangkok capek. Kalau negara sudah kompak dengan ulama, rakyat hatinya sudah nyangkut pada pemerintah. Kalau TNI sudah yakin dengan ulama dan yakin dengan pemerintah, pemerintah dekat dengan militernya juga, sudahlah. Sekali lagi, wa ulaika humul muflihun. Tapi kalau diadu domba, maaf, diadu domba, kita mau, kita setuju, kita sepakat, lalu kita kelahi sama kita, orang musuh akan tepuk tangan. Matilah kalian, mampus kalian. Kok bisa saling berbunuh-bunuhan sesama anak bangsa ini? Allah. Na'udzubika ya Allah, na'udzubika ya Allah, na'udzubika ya Allah. Allah janjikan dalam Al-Quran,
di surat An-Nur ayat 55 bahwa ternyata masa depan umat ini pada akhir seluruh kisah yang ada di dunia akan kembali takluk dan tunduk dalam kekuasaan Islam seluruh dunia. Ini surat apa tadi Pak? An-Nur, surat yang ke-24 ayat yang ke-55. Allah sebutkan masa depan akhir semua cerita di dunia ini, nanti dunia seluruhnya akan dipimpin kembali oleh pemerintahan Islam seluruh dunia dengan sistem khilafah Islamiyah. Pancasila terganggu enggak dengan khilafah? Tidak. Justru Pancasila akan kokoh, Pancasila akan bersinar, sebab Pancasila sekali lagi adalah Islam itu sendiri. Ya, tidak akan terganggu. Merah putih kita tetap benderanya merah putih. Dengan darah, dengan nyawa kita akan lindungi merah putih kita. Ya, tidak akan berubah Pak. NKRI tetap NKRI, tapi dia lebih terhormat di bawah payung khilafah Islamiyah. Ini Allah yang firmankan ya. Allah yang firmankan. Tapi coba lihat orang-orang munafik, orang-orang ateis, orang-orang komunis, orang-orang yang memang pemikirnya sekuler, sipilis sebagainya, menggemboskan bahwa khilafah Islamiyah adalah ancaman. Ancaman ada waang. Apa yang ancaman mau isi kapal waang tu? Kapal waang bakada. Apa yang ancaman itu menurut kamu? Justru ini Allah yang berfirman. Rasulullah bersabda dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis ini sahih menurut standar Imam Ahmad Syakir. Ini hadisnya sahih bahwa khilafah Islamiyah membawa damai seluruh dunia, membawa seluruh dunia tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi bencana, tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi pertumpahan. Tidak. Apakah ini bukan yang diinginkan oleh seluruh makhluk hidup di dunia? Ya ini. Kalau begitu syarat dan jawabannya adalah khilafah Islamiyah nanti tegak. Tapi dia tegak bukan di Indonesia, bukan di Asia Tenggara, bukan bahkan di Arab Saudi, bukan. Khilafah Islamiyah tegaknya nanti di Palestina kata Rasulullah. Cuma rahmatnya melimuti seluruh dunia. Alu apa lagi ditakutkan? Ancaman untuk NKRI, ancaman untuk NKRI. Oi cicak jangan mengecek juga orang lain. Ancaman untuk NKRI, kalau kamu nggak ngerti masalah, jangan sok ngerti. Ya, jangan sok mengerti. Khilafah Islamiyah adalah konsep langit. Dia adalah syariat Allah, sama dengan haji, sama dengan zakat, sama, tapi ini adalah sistem pemerintahan yang menginduk kepada sebuah sentral, dan sentral itu kata Rasulullah adalah Baitul Maqdis di Palestina. Seluruh dunia tetap dijaga hak-haknya. Setiap negara tetap dihormati seluruh rambu-rambunya. Orang Hindu dijaga agamanya, orang Buddha dijaga agamanya, bukan diberantas oleh khilafah Islamiyah. Salah itu, fitnah. Ya, agama apapun saja dipersilakan. Yang tidak boleh ada, jangan ada kezaliman di muka bumi, karena ini adalah tugas yang wajib dihapuskan, dan ini sepakat seluruh kita. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, ini dari Allah, ini dari Rasulnya, dan inilah yang kita inginkan bersama-sama. Baik, mudah-mudahan ayah bunda seluruhnya, Bapak Ibu, saudara-saudariku seluruhnya, anak-anakku yang hadir dalam kajian ini yang harus menjadi inspirasi kebangkitan kita di akhir zaman ini. Inspirasi semangat bersatu, bukan semangat memusuhi. Mungkin sebagian kita ini ada punya pandangan yang sangat jelek, baik pada nomor 2, pada nomor 3. Saya rasa itu adalah oknum yang memang harus kita bersihkan bersama-sama. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Jangan kita berpandangan jelek sebagaimana yang komponen nomor 3, nomor 2. Jangan juga berpandangan jelek pada nomor 1. Untungnya apa kita berpandangan jelek? Ayo kita duduk bersama, ayo kita rapat bersama, ayo kita putuskan bersama, dan kita laksanakan bersama-sama. Maka lihat apa yang terjadi. Insya Allah Ta'ala paling lama 10 tahun saja. Kalau ini bertiga berjalan bersama-sama, 10 tahun Indonesia bukan saja masa macan Asia, mungkin Indonesia sudah menjadi negara superpower dunia. Takbir, Allahu Akbar. Kita harus bersemangat Pak. Setidaknya ini kita miliki sekarang. Kita miliki roh semangat. Dan pada hakikatnya Barat pun sudah mengakui 15 negara terkuat di dunia di tahun 2012 bulan Februari di New York diprakarsai oleh NIC. Mereka 15 intelijen terbaik dunia ini duduk bersama merapatkan siapa pemimpin dunia di atas tahun 2020 ke atas. Seluruhnya Pak sepakat
mengatakan pemimpin yang akan kembali mengendalikan seluruh dunia di atas tahun 2020 ke atas itu adalah khilafah Islamiyah. Dan ini dinyatakan dengan terang oleh CIA dalam New York Times, majalah bergengsinya Amerika Serikat. Khilafah Islamiyah adalah pemimpin kembali dunia di atas tahun 2020. Demikian juga pernyataan KGB Rusia bahwa yang akan memimpin dunia itu adalah, ini Pak, yang ngomong adalah intelijen negara-negara besar dunia, bukan ulama. Kalau kita cukup beriman dengan adanya ayat dalam surah An-Nur tadi, ya, surah An-Nur ayat 55 tadi, kalau kita cukup beriman dengan hadis Nabi. Tetapi masalahnya ini sekarang dibicarakan oleh para pakar-pakar dunia, ahli-ahli dunia. Masya Allah. Kalau begitu, ala dakik wakatunya Ustaz, insya Allah. Bila tu Ustaz? Tunggu tanggal mainnya. Tapi kita diperlukan wujudkan persatuan ini. Nah, inilah dia persatuan yang kasih judul itu. Saya baru tahu judul itu subuh tadi loh. Saya baru mendekat ke dalam kawan ini, saya lihat ada poster saya besar di situ. Judulnya adalah Persatuan Umat di Akhir Zaman. Tahu dia Mbok, ayat yang kamu sampaikan. Ya. Sama dengan judul ceramah malam tadi. Itu malam tadi saya baru tahu judulnya tuh. Karena tim saya nggak kasih tahu judul kita. Biasanya beliau kasih tahu ya. Masya Allah. Iwana lagata lidah kau. Makanya lapis-lapis saya mengecek tadi. Tapi alhamdulillah lapis mana kalau yang terkendalinya dah Pak ya. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, inilah dia judul dan tema ini cocok untuk kondisi akhir zaman. Cocok untuk persatuan yang kita inginkan, bukan persatuan semu, persatuan di atas payung bendera partai, tidak itu doh. Ya, bukan persatuan di bawah payung sebuah organisasi, bukan itu. Persatuan kita persatuan yang mengantarkan kepada kemenangan dunia, kemenangan akhirat. Dan ini persatuan konsep langit. Allah yang memberikan ajarannya kepada kita, tinggal kita merealisasikannya. Mudah-mudahan ayah bunda seluruhnya, Bapak Ibu yang kami cintai, saudara-saudariku seluruhnya adalah orang-orang yang paling di depan mulai menggerakkan persatuan yang sebenarnya ini. Siap Bapak Ibu? Setuju Bapak Ibu? Takbir! Allahu Akbar. Demikian saja. Mohon maaf saya lahir dan batin. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang belak-belakan dan vulgar aja lah bicara subuh hari ini, tetapi insyaAllah tetap terkendali. Tidak ada solusi buat generasi muda di akhir zaman ini kecuali mereka wajib didoktrin lagi dengan agama. Wajib. Kalau yang masih kecil, sekolahkan dia di sekolah Al-Quran, sekolahkan dia di sekolah SDIT yang ada, di kutab-kutab yang ada. Kalau dia ada tamat SD, wajib sekolahkan ke pesantren. Lingkungan, kondisi, pergaulan pada masa-masa akhir ini semakin mengancam dan membahaya generasi. Ya, ini sangat membahayakan. Jadi kaum muslimin, apa solusinya untuk anak kita, generasi kita? Doktrinkan kembali kepada mereka, jadikan menyatu dengan darah mereka, dengan daging mereka agama ini. Tidak ada solusi apapun di alam semesta ini untuk mampu menertibkan generasi kecuali kembalikan mereka kepada pelukan agama. Tidak ada lagi yang lain. Dan bahasa macam ini paling dibenci oleh komunis. Bahasa macam kami ini paling dibenci oleh komunis karena mereka paling ingin menjauhkan. Bahkan mereka sudah berkuar-kuar ingin menghapuskan mata pelajaran agama di sekolah. Kan kurang ajar namu itu. Kurang ajar. Panggang iku nyoncak tu. Sedangkan 2 jam saja seminggu masih belum mampu mengatasi moral anak ini. Ini mau dihapuskan. Agama itu cukup bagian-bagian rumah saja. Nah mengecek sia tu. Sekali lagi, nan muncuangnya bakal dah. Minta maaf, semoga Allah ampuni saya. Pagi ini saya sudah marah-marah. Ya. Tapi memang kenyataannya kita tidak mampu menahan lagi. Yang indah asik pernyataannya. Ya kan? Pancasila enggak dirubah adanya. Ya. Maaf, ini karena orang Minang saudalahnya enggak. Pancasila adalah selesai. Banyak kerja kita yang lain masih banyak. Kenapa Pancasila mau digaduh dan gigi engkau? Pancasila ke digaduh. Astagfirullah, ampuni hamba ya Allah. Lawangi hamba bagi kau. Begitu solusinya. Tidak ada lagi solusinya. Kembalikan anak-anak muda kita ke dalam pangkuan agama. Cuma itu solusinya. Nanti kalau dah kuat agamanya, tingkat SD sudah di agama, SMP sudah di agama, di SMA sudah di agama, insya Allah tingkat perguruan tinggi dia mau kuliah apa, dia mau ambil jurusan apa, silahkan. Agamanya sudah mendarah mendaging dari sejak TK, sejak SD, SMP, salah saya duduk agamanya.
mengerti dia halal haram dalam Islam ini. Sudah takut dia meninggalkan sholat, sudah takut dia membuka-buka aurat, sudah takut dia pergaulan bebas, segala macamnya. Udahlah tuh, sekolahkan di kedokteran, sekolahkan di otomotif, sekolahkan di komputer, sekolahkan di apa, silakan. Setuju tidak? Iya begitu. Tidak ada lagi solusi yang lain. Tidak ada solusi yang lain. Untuk sekarang ini statusnya jangan menyambi. Sekolah itu bagus, sekolah dasar umum, SMP umum, bagus, ada pelajaran agamanya. Kalau menyambi baru kesadaran Nambojan dulu. Jangan dulu. Sekarang ini bukan menyambil, tapi fokuskan dulu untuk agama. Setelah itu tingkat kuliah, berikan pilihan pada anak kita. Lihat dulu, sholatnya sudah aman. Lihat dulu, dia sudah takut untuk berpacaran, dia sudah takut untuk bergaul dengan karu-karuan, dia sudah takut kepada Allah. Lihat dulu akhlaknya bagaimana. Kalau sudah kamehnya, duduknya, kirimlahnya ke Kanada, kirimlahnya ke Sydney, kirimlahnya ke Swiss, kirimlah kemana saja, sudah aman Pak. Allah sudah akan menjaga di mana dia berada. Begitu. Ya. Cukup Pak? Oke. Ada lagi? Terakhir? Ini terakhir. Baik, terima kasih Bapak. Jazakallah khair, barakallah fiik. Kita bukan dah sedekat apa akhir zaman. Bukan seperti itu. Yang benar adalah kita ini seluruhnya sudah di tengah-tengah pusaran akhir zaman. Kita ini seluruhnya sudah di tengah-tengah pusaran akhir zaman. Jadi bukan sedekat. Kalau sedekat berarti sudah akan mendekati akhir zaman. Tidak. Tapi kita inilah yang maksud dengan akhir zaman. Itu jawaban yang paling sahih. Bapak lihat sekarang salju yang sudah membungkus Arab. Bapak lihat sekarang kekacauan dan sejak Maret 2011 di seluruh Arab Spring, ya. Bapak lihat sekarang bagaimana Israel hampir menutup seluruh Palestina untuk menjadi miliknya. Bapak lihat sekarang bagaimana Nabi mengatakan antara kiamat dengan kamu sudah sangat dekat kalau negeri Arab sudah kaya raya dan sedang berlomba-lomba membangun gedung-gedung mewah dan tinggi-tinggi. Bapak lihat sekarang, jadi yang dimaksud Nabi akhir zaman dia kita. Makanya ketika saya menamatkan kitab Fathul Bari, syarah sahih Imam Al-Bukhari, yang luas kitab itu segini Pak, diterjemahkan ke bahasa Indonesia dari Zaini ke Tiang sana. Itu kami tamatkan dari subuh sampai jam 10 malam. Dari subuh sampai jam 10 malam dengan Syekh ahli hadis dunia, Syekh Musa'ib bin Bashir Ali Al-Husaini As-Sudani di Jakarta. 2 bulan full saya dengan para dai-dai dan ulama se-Indonesia. Mulanya kami lebih dari 200 orang, berakhir hanya sejumlah 35 orang yang bersisa lagi Pak. Saking angiknya iku duduk, ya. Dari pagi sampai jam 10 malam, istilahnya cuma sholat dan makan. Habis itu lanjut lagi. Kami tamatkan kitab itu. Pas pembicaraan kami tentang bicara ahadisul fitan, hadis fitnah di akhir zaman, saya mengernyitkan dahi saya. Dan saya bertanya, Syekh, ini hadis fitnah akhir zaman kok banyak miripnya dengan sekarang? Ini hadis ini kapan yang benarnya Syekh? Jawaban beliau, ini dia adalah seorang ahli hadis dunia. Beliau mengatakan, laula zamanuna nahnu, kalau bukan zaman kita sekarang ini, famata, maka zaman yang mana lagi? Inilah dia zamannya. Kita ini di akhir zaman. Ya Pak ya. Sekarang Arab Saudi Pak, cari laba cakaknya Pak. Bapak mengikuti berita Arab Saudi tidak sekarang? Laba cakaknya di internal, para pangeran lah sedang bunuh-bunuhan. Yaktatilu inda kanzikum thalatha, saling berbunuh-bunuhan 3 orang pangeran yang ingin mendapatkan kekuasaan memimpin Mekah Madinah. Lalu Nabi mengatakan tidak seorang pun nanti akan mendapatkannya karena keturunan kandungkulah yang akan memegangnya. Lah dakik Pak. Jadi dakik maksudnya apa? Kita ini akan menuju pada kemenangan yang tadi ayatnya saya singgung, surat An-Nur ayat 55. Kita ini sudah dekat. Tapi sebelum itu sampai, kita menghadapi dulu huru-hara besar di muka bumi, dan ini pun sedang terjadi saat ini. Bencana-bencana besar, ya, kelaparan yang sebentar lagi akan merata di seluruh dunia, peperangan yang mungkin sulit untuk dihindarkan. Negara-negara di seluruh dunia bersiap-siap menuju perang sekarang ini Pak. Naudzubillah. Makanya Pak Prabowo konsen dan fokus memperkuat alutsista kita, karena beliau sudah mendapatkan gambaran dan bayangan ke depan sulit untuk bisa menghindarkan perang, dan kita harus melindungi diri-diri kita sendiri. Betul tidak Bapak? Jadi sekarang ini apa yang disampaikan apa yang saya sampaikan 2-3 tahun yang lalu terjadinya sekarang. Coba lihat, emas sekarang harganya mahal apa tidak? Dulu saya pernah ceramah di sini, entah setahun yang lalu, entah 2018, saya pernah ceramah sini, saya anjurkan seluruh kita beli emas, betul tidak? Saya anjurkan beli emas. Kalau ada duit, beli emas. Ada tabungan, beli emas. Bu, kalau ibu punya tabungan, belilah emas. Tidak apa-apa, 1 kilo 2 kilo dulu, tidak apa-apa, simpan sikit-sikit. Ya, kenapa nanti emas akan sangat mahal? Kenapa saya berani menyampaikan itu dan sekarang terjadi kenyataan? Sebab ada hadisnya Rasulullah yang mengatakan nanti di akhir zaman kamu akan meninggalkan uang-uang kertas kamu, kata Nabi, dan kamu akan kembali mengandalkan emas. Masya Allah. Dan suasana itu
sudah mulai terasa sekarang ini, di mana emas di sepanjang zaman dunia ini pernah ada. Inilah harga emas termahal. Ke depan bagaimana? Insya Allah emas akan lebih mahal lagi. Bulan November ke atas Pak, harga emas sudah tidak lagi terkira. Jadi kalau masih ada pitih ini Bali ameh tu, walaupun ameh mahal gini, kalau masih ada, tidak tahu apa sekilo 2 kilo, tidak lah, 1 gram 2 gram malah gitu kan. Menabunglah kita dengan sadar, dengan benar, daripada nabung uang-uang kertas, maka nanti itu akan menjadi sesalan. Sekarang ini yang paling benar adalah menabung. Apa yang saya sampaikan dulu banyak yang terjadi Pak. Sekarang Cina persiapan perang persiapan perang besar untuk melawan Taiwan, untuk melawan Filipina, melawan Vietnam, melawan Amerika Serikat. Jangan juga sedang heboh dengan perbatasannya di lembah Golan dengan India, sama-sama negara nuklir. Sekarang Turki sudah persiapan perang dengan Mesir, dengan Libya, dan juga Turki melawan Yunani, ditambah dengan Perancis dan Amerika. Perang itu sekarang menuju kepada Rusia juga persiapan perang melawan NATO. Masya Allah, persiapan perang saudara gini ke. Nanawak Indonesia sekarang akan didaulat untuk menjadi negara yang akan memimpin negara Asia Tenggara melawan Cina. Masya Allah. Yo kaparang kok bisa ke? Semoga tidak pernah terjadi. Amin ya rabbal. Perang itu bukan enak. Ambo kalau bisa lari dan boleh lari, ambo lari ke hutan. Kalau perang orang mau lari ke hutan, bawa keluarga mau lari ke hutan. Yang kecil lama perang tu. Semoga tidak pernah terjadi. Tapi kata Rasulullah, di akhir zaman kalian akan dipenuhi dengan perang. Itu yang jadi masalah. Awak tidak ingin doh, tapi Nabi lah menyebutkan. Nabi kita sudah menyebutkan, berarti harus diadoi. Lari awak ke mati jo, awak adoi awak mati jo, ancak mati dengan madoi, terhormat awak. Betul tak? Dan mati itu sekali, mati itu dijadwal saja. Seluruh ulama sepakat mengatakan kematian tidak akan ditunda karena engkau sembunyi dari perang. Ya, kematian juga tidak akan dipercepat karena engkau masuk ke dalam perang. Engkau mati pada jadwalmu, tapi matilah terhormat. Seperti kata pendiri Palestina dulu, nyawa cuma selembar dalam badanmu, dan dia pasti akan keluar. Keluarkanlah nyawamu pada waktunya yang telah ditentukan oleh Allah secara terhormat, dan engkau dalam keadaan membela negerimu, membela negaramu, membela agamamu. Itulah dia kematian yang penuh dengan kehormatan. Masya Allah. Kita tidak menginginkan perang. Sakit utak orang yang inginkan perang itu. Wah, bawanya ke rumah sakit jiwa kalau sudah ingin perang wak. Lah kan naik pajak aku. Begitu Pak. Tapi kalau tidak bisa diindahan lah, ayo balik kita kepada kaji awal. Musuh hendak dicari, tiba pantang lari. Ang jua dan borong sadolahnya. Kan begitu. Ya begitu Pak. Nah, yalah, kita berdoa lah Pak ya. Nya ke panjang perpanjang, tambah panjangnya Pak.